Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, hampir kita jumpa lagi di kelas keempat ya daripada kitab Yaqutun Nafis ini, dan mungkin akan menjadi kelas terakhir untuk sesi ini di wilayah persekutuan Labuan ini. Insya Allah nanti akan ada sesi yang lain. Kalau tak ada, kita belasah Ustadz Nawawi dan Haji Bakar lah. Alhamdulillah. Selama 3 pertemuan ini kita menyelesaikan pasal 2 bab yang sangat penting, yaitu tentang jual beli yang umum kita lakukan sehari-hari, dan yang kedua adalah tentang riba. Dan riba ada 2 macam. Yang satunya adalah riba dalam jual beli, yaitu jual beli di dalam beberapa komoditas yang khas ya ini, yaitu emas, perak, dan makanan. Dan makanan di sini sebenarnya lebih umum daripada makanan pokok, karena dia mencakup makanan pokok, lauk pauk, dan makanan yang bisa dijadikan obat-obatan. Dan dia itu mesti makanan untuk manusia. Adapun makanan untuk hewan tidak ada riba. Contohnya makan untuk hewan itu apa di sini? Daun apa itu namanya? Hah? Daun pisang kah? Daun apa? Hah? Apa? Daun apa itu? Ya, ada macam-macam daun-daun yang memang tidak bisa dimakan oleh oleh manusia. Itu kalau Anda menukar daun dengan daun tidak ada ribanya. Kenapa? Karena itu walaupun makanan tapi juga bukan makanan untuk manusia. Di sini adalah makanan untuk manusia. Sebagian ulama memasukkan makanan jin. Makanan jin ada ribanya, seingat saya di dalam makanan jin tidak ada ribanya. Apa itu makanan jin? Tulang. Tulang itu adalah makanan jin. Karena itu kalau kita makan sesuatu ada tulangnya, kambing kah, apa itu namanya, ikan yang duri-durinya itu ikan, terus tahu sapi ya, apa lembu itu yang besar itu apa namanya, gearbox itu kalau Anda memakan gearbox, ketika dibuang ucapkan bismillah. Ucapkan apa? Bismillah, jangan langsung dibuang. Kalau Anda ucapkan bismillah, oke kah? Kalau Anda ucapkan bismillah nanti, katanya tulang itu nanti akan disalut lagi oleh daging. Akan disalut lagi. Ada suara apa ini? Akan disalut lagi oleh daging, dan nanti yang memakan adalah jin muslim. Tapi kalau seandainya Anda tidak cakap bismillah, yang makan adalah jin yang tak muslim. Kemudian kalau jumpa daging jangan dikencingi, kalau jumpa tulang jangan dikencingi. Nanti ada tulang gearbox besar, kita kencingi aja, jangan. Nanti tulang itu akan dimakan jin. Ketika dia dimakan jin, kencingnya siapa ini? Ini bau sangat, kencingnya Nawawi pasti ini. Jin itu akan cari apa namanya? Nawawi, akan kacau Nawawi situ, jangan. Itulah. Kemudian ada lagi riba, tentang riba hutang piutang. Riba hutang piutang ini adalah berputar di antara setiap hutang piutang. Yang menguntungkan pihak pemberi hutang itu namanya adalah riba. Karena karena akad hutang itu tidak boleh untuk diperdagangkan, tidak boleh untuk menguntungkan. Karena yang namanya hutang adalah akad untuk membantu sesama. Ketika akad hutang ini diperdagangkan dan dimaksudkan untuk untung, maka akad hutang ini yang aslinya sunnah, dia akan berubah menjadi perkara yang haram dan riba. Dan itulah makna daripada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
kul qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menguntungkan pihak penjual itu adalah apa? Riba. Kalau menguntungkan pihak yang menerima hutang, Masya Allah, kalau ada yang memberi hutang semacam itu, saya nak jumpa tuh orang. Itu namanya ahli sedekah, bukan orang pemberi hutang itu. Ya, saya berhutang kepada Haji Bakar. Udah Habib pinjam berapa? Pinjam 10.000. Tak apa, nanti Habib bayar 5.000 aja. Itu namanya bukan pemberi hutang, itu namanya bersedekah. Beta Haji beri saya 5.000, settle kan masalah kan. Memang semacam itu namanya bukan pemberi, itu namanya bukan hutang piutang, itu memberi sedekah, itu memberi sedekah. Karena memang biasanya pihak pemberi hutang adalah pihak yang kuat dan pihak penerima hutang adalah pihak yang lemah. Karena itu biasanya pihak yang kuat akan memberi syarat yang berat yang memberatkan pihak yang lemah. Beginilah terjadi dunia ini. Karena itu Allah kan tahu kan apa yang akan terjadi dengan riba, apa terjadi dengan hutang piutang. Allah itu mengatur, jangan engkau hutang semacam ini. Kalau engkau hutang semacam ini, nanti akan membuat ekonomi itu hancur, akan membuat kerajaan itu hancur. Tuan-tuan, puan-puan, kalau tengok kehancuran kerajaan, orang dibuang dari kerja, harga-harga mahal. Kalau tuan-tuan tengok apa? Sebab hakiki, karena banyak hutang lah. Kerajaan kenapa namanya? Kena bayar hutang, terus kena bayar bunga tak cukup. Akhirnya macam mana? Cukai dinaikkan kan? Cukai dinaikkan, yang bayar siapa? Kita kan? Akhirnya dari mana cukai dinaikkan? Kita yang hanya barang-barang semuanya menjadi naik. Yang dulu itu cukai apa itu namanya? Top up hanya 20 ringgit, kemudian jadi 30 ringgit. Untuk apa itu? Untuk apa? Semuanya untuk membayar apa namanya? Semuanya untuk membayar bunga daripada hutang. Insya Allah di negara kita tak ada. Di negara Konoha adanya itu. Di negara Konoha ada. Wallahu a'lam. Setelah kita menyelesaikan pasal jual beli dan riba, kita akan masuk bab selanjutnya, yaitu tentang apa namanya? Salam. Salam ini juga bisa dikatakan sebagai pesanan. Apa? Pesanan. Yakni bagaimana cara kita untuk memesan. Mana saya punya TOS ini? Apa TO? Oke, TO panas. Oke. Salam atau pesanan ini di dalam bahasa Arab namanya assalam. Mungkin kita boleh terjemahkan dengan nama apa namanya? Memesan. Memesan itu konsep daripada memesan, tuan-tuan, puan-puan. Barang itu belum ada. Betul apa tidak? Barang belum ada. Kemudian saya datang, saya tahu Ustadz Nawawi ini adalah pembuat kopiah, topi yang capal itu. Pembuat kopiah capal macam ini. Saya suka kopiah capal macam ini. Saya pesan ke Ustadz Nawawi, tolong belikan saya 4 kopiah capal. Dia masih belum ada, dia akan carikan. Ustadz Nawawi akan tanya kepada saya, oke Habib, kopiah capal yang macam mana? Kan banyak kan, ada yang ininya warnanya biru, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya apa? Putih semua, ada yang hitam. Saya kena sebutkan sifat-sifat yang sekiranya kopiah saya ini penting ya, sifat itu sangat penting. Sekiranya kopiah yang saya pesan ini tidak terlampau susah dicari, tidak terlampau susah. Saya tidak boleh meminta kopiah capal yang capalnya itu ada 7,5. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, ke tengahnya ada capal setengah. Nanti yang membuat tiga logo capal, yang membuat kena laki-laki, yang sisinya kena perempuan. Akhirnya saya menyebutkan sifat-sifat ini yang mustahil atau sangat sulit sekali bagi Ustadz Nawawi untuk mencari apa? Capal. Tak boleh itu. Tak boleh. Karena sifat-sifatnya itu sifat yang standar, yang bisa membedakan antara satu capal dan capal yang lain, tapi tidak boleh terlampau detail. Sekiranya untuk cari capal ini terlampau susah. Saya pesan ikan tuna yang bluefish, yang umurnya 2 tahun 3 bulan 5 hari 46 jam. Macam mana nelayan itu nak cari?
Tak boleh macam itu. Jika semacam itu cara menyebutkan umurnya itu membuat barang itu susah dicari, maka cara pemesanan ini tidak sah, tidak boleh. Caranya kenapa namanya? Caranya kena standar. Oke. Kemudian apa ya? Yang di dalam pesan memesan uangnya kena diberikan awal. Karena tidak boleh di dalam jual beli apapun ya. Anda akad jual beli apapun ini. Tak kisah jual beli ini ribawi atau tak ribawi. Anda akad, saya nak beli kopiah berapa? 4 biji berapa? Satu bijinya Rp50, Rp200. Oke, saya beli kopiah dengan Rp200. Dua orang ini berpisah, lah kopiahnya diberikan, wala duitnya diberikan. Tidak boleh semacam itu. Karena ada salah satu yang diberikan. Kalau dua-duanya mereka itu berpisah tanpa satupun membawa barang atau uang, ini dikatakan jual beli hutang. Dan jual beli hutang di dalam Islam itu tak sah dan haram, tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali, yang maknanya Rasul melarang jual beli hutang dengan hutang. Dan inilah sedikit intermezzo, sedikit pengenalan tentang tentang bab pesan memesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Salam atau memesan secara bahasa adalah mendahulukan. Itu mendahulukan kan? Apa yang didahulukan? Karena Anda mesti mendahulukan uangnya. Kalau Anda memesan, uangnya kena dahulu. Adakah saya pesan kepada Ustaz Nawawi, Ustaz Nawawi, saya pesan kopiah 4, buatkan dahulu, uangnya nanti. Ada nak buat gak? Macam itu? Tak nak. Apalagi kalau saya bukan orang yang dia kenal. Kalau kawan tak ada masalah. Kalau saya tak dikenal, Anda mau buat macam itu? Tiba-tiba ada orang pesan Anda, iya kok cuma 1-2. Dia pesan kopiah 1000 keping, kopiah capal 1000 keping. Buatkan dulu, nanti uangnya saya bayar nanti kemudian. Kan banyak kejadian Ustadz Nawawi sudah buat kopiah, ini kopiahnya, oh saya tak jadi beli. Lah 1000 kopiah ini macam mana? Nggak pandai-pandai lah. Kan ada potensi macam itu kan. Karena itu di dalam pesan memesan mesti uangnya dahulu. Begitu pula kalau Anda tengok di Grab, di Shopee, Anda memesan atau membeli benda kan. Anda membeli benda atau memesan benda, uangnya dulu atau barangnya dulu? Uangnya dulu. Yang paling best, yang paling oke, yakni yang paling mereka itu beri boleh mengakhirkan, ada namanya COD kan, cash on delivery, ya mana ketika barangnya ada, uangnya juga ada. Tapi tidak boleh barangnya dulu, uangnya kemudian. Tak ada itu, tak ada semacam itu. Karena itu yang namanya memesan secara bahasa adalah mendahulukan. Karena orang yang memesan akan mendahulukan uangnya dahulu daripada barangnya. Secara syariat yang namanya memesan adalah menjual sesuatu yang disifati di dalam tanggungan. Manusia itu, tuan-tuan, puan-puan, di dalam dirinya bukan hanya manusia ini, di dalam dirinya bukan hanya daging dan darah. Apa ini? Ada sesuatu dalam diri manusia ini bukan hanya daging dan darah ya. Manusia memang terdiri daripada ada daging dan darahnya. Cuma bukan itu semua daripada bagian manusia. Manusia itu mempunyai yang namanya software. Seperti handphone, bukan hanya speaker, screen, apalagi body, tak semacam itu. Handphone itu juga ada softwarenya, betul apa tidak? Ada programnya, ada apps-nya. Manusia pun juga semacam itu. Di dalam diri manusia ada apps, yakni ada hardware, ada software. Di antara software manusia itu adalah jiwa.
Jiwa adalah software manusia, yang mana wallahu alam banyak sekali para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya inti manusia itu bukan dagingnya, bukan tulangnya, bukan darahnya, tapi jiwanya. Walaupun jiwa tidak bisa Anda tengok, tapi jiwa ada sesuatu yang hakiki daripada manusia. Dalilnya adalah nama. Dulu ketika baby, Ustadz Nawawi pernah baby juga ya. Walaupun dia besar semacam ini, tapi dulu dia juga pernah baby kan. Ketika baby namanya siapa? Nawawi kan. Besar sikit namanya juga Nawawi. Sekarang sudah menikah, sudah punya anak, namanya siapa? Nanti kalau sudah punya cucu namanya siapa? Nawawi. Nama kan tetap sama, walaupun body itu berubah. Nanti bila-bila kurus, gemuk lagi, diet lagi, kurus, tetap namanya itu apa? Namanya Nawawi. Mulai baby sampai tua, sampai mati pun nama Anda akan Nawawi. Ketika nama sama, tubuh berbeda-beda, para ulama mengatakan bahwasanya nama itu bukan untuk tubuh. Karena kalau seumpamanya tubuh itu berbeda, kalau nama itu untuk tubuh, ya berbedanya tubuh menjadikan nama itu juga berubah. Mungkin kalau seumpamanya masih kecil namanya Nawawi, nanti besar sedikit namanya John, nanti lepas menikah namanya Robert. Ada semacam itu? Tak ada kan? Maknanya nama itu akan tetap satu walaupun tubuhnya berbeda-beda. Dari situ para ulama mengatakan nama bukan untuk tubuh, tapi nama untuk sesuatu pada manusia yang tidak berubah sejak dia lahir sampai dia mati. Apa itu? Jiwa. Apa itu? Jiwa. Yang jiwa itu para ulama ahli sunnah mengatakan jiwa itu diciptakan untuk abadi. Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Macam surga, macam neraka, ada awal tapi tidak ada akhirnya. Jadi, dan di antara software manusia ada di dalam manusia namanya tanggungan. Ada sesuatu dalam diri manusia itu bisa untuk menanggung beban. Betul apa tidak? Jadi kalau istri mulai bebel, abang, hari-hari minta macam-macam, Anda pening kan? Pening kan? Kenapa? Ada puan-puan macam itu buat pening suaminya. Kita akan pening kan? Kita akan pening. Kenapa kita bisa pening? Karena di dalam diri kita ada sesuatu software untuk merasa beban, merasa tanggungan daripada orang yang kita tanggung. Istri tanggungan kita, anak tanggungan kita. Akan ada beban di dalam diri kita. Lah, merasa beban, merasa berat itu di dalam diri manusia ada yang namanya zimmah atau tanggungan. Tanggungan itu bisa membuat Anda, bisa menjadikan Anda wajib sesuatu, bisa membuat Anda mewajibkan kepada orang lain sebuah perkara. Anda bisa menerima kewajiban dan Anda bisa mewajibkan orang lain. Seorang ayah bisa menerima kewajiban daripada istrinya. Suamiku, mana nafkahku? Itu kewajiban seorang suami. Dan suami juga bisa, karena dia mempunyai tanggungan, dia bisa mewajibkan orang lain. Dia bisa cakap kepada istrinya, istriku jangan keluar rumah, istriku ajar anak-anak. Itu namanya apa? Tanggungan. Tanggungan itu bisa untuk menerima beban dan membebankan orang lain. Itu adalah software yang ada di dalam manusia. Ketika saya memesan kepada Ustadz Nawawi, saya nak pesan kopiah capal. Ini uangnya saya bebankan kepada diri Anda untuk mencari kopiah capal berwarna putih dengan apa namanya? Biru, dengan jahitan warna biru 1000 keping. Akhirnya Ustadz Nawawi terbebankan karena dia mempunyai tanggungan dan saya mempunyai tanggungan. Saya membebankan beban ini kepada Ustadz Nawawi untuk mencari apa yang saya inginkan. Itulah yang namanya memesan. Dan mesti lafadznya itu pendapat terkuat mesti menggunakan lafadz salam ataupun salaf. Tapi saya kira tak perlu pun. Anda boleh menggunakan lafadz apapun yang menunjukkan Anda itu memesan. Anda itu apa namanya? Memesan. Inilah sikit tentang apa namanya memesan. Kemudian rukun memesan ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah muslim. Muslim itu bukan orang yang muslim, tapi orang yang memesan. Orang yang memesan. Yang kedua, orang yang dipesan. Maksudnya Ustadz Nawawinya, saya memesan kepada siapa?
kepada orang lain. Orang lain itu dalam bahasa Arabnya muslamun ilaihi. Yang ketiga muslamun fihi, barang yang dipesan. Barang yang dipesan. Yang keempat uangnya. Jadi kalau memesan ya mesti ada uangnya. Karena untuk menjadikan bahwasanya ini pesanan bukan bercanda. Bukan apa namanya? Bercanda. Yang terakhir, yang kelima adalah apa namanya? Sighah. Sighah. Kemudian syarat sahnya memesan. Ini saya buat simpel ya, agar kita insya Allah hari ini bisa menyelesaikan bab cagaran, karena mungkin saya kira sedikit penting bab cagaran ini, dan agar bisa untuk tanya jawab apa yang ada di dalam benak para student untuk hal-hal yang berkaitan tentang cagaran dan apa namanya, dan pesanan. Jadi apa syarat sah untuk memesan? Yang pertama adalah uangnya mesti cash. Mesti apa namanya? Cash. Tidak boleh setengah-setengah ya. Kenapa namanya? Cash. Atau uangnya nanti ya. Kalau uangnya nanti itu namanya bukan mesan, tapi itu janji untuk membeli. Contohnya, Ustaz Nawawi, tolong carikan saya kopiah capal 4 warna yang warnanya biru. Nanti kalau sudah dapat kabari saya ya. Oke, maksudnya kalau sudah dapat kabari saya, nanti akan saya beri uangnya. Itu bukan memesan, itu janji saya nak beli. Dan Anda mesti ingat, janji apa? Aywa, janji sunnah ditepati. Kalau Ustaz Nawawi datang membawa kopiah capal saya, Habib, ini pesanan Habib, maaf tak jadi. Saya tak berdosa tuh. Saya tak berdosa. Loh, katanya Habib tadi suruh saya. Iya, memang tadi saya suruh, saya nak janji, saya nak beli, tapi janji tidak perlu ditepati. La haula wala quwata illa billah. Karena itu, kalau Anda tak nak saya mengingkari janji saya, minta nazar juga pesen. Cara yang benar juga Anda minta uang dulu. Habib, mana uangnya? Oke, 4 kan? Coba saya cek dulu harga Habib. Oh, satunya 50 ringgit. Itu sudah dengan untung Anda. Oke, akhirnya berapa? Nawawi minta ke saya 200 ringgit. Sini Habib 200 ringgit. Kalau sudah 200 ringgit, saya tidak boleh untuk cancel. Sudah berubah akad ini menjadi akad janji membeli dengan menjadi akad memesan. Akad memesan mesti ditepati. Ketika ada akad jual beli, saya tidak boleh cancel lagi. Saya tidak boleh untuk apa namanya? Cancel. Karena itu hati-hati. Anda mesti di dalam Islam, Anda mesti pandai-pandai untuk Anda mesti pandai untuk melihat ini akad apa, karena beberapa akad wajib ditepati, beberapa tidak wajib untuk ditepati. Lah kalau setiap perkataan Anda wajib ditepati, habis kita. Ada hal-hal mungkin hanya untuk sembang sayang, hanya untuk sedapkan hati saja. Anda pikir aja, Anda dengan istri Anda, setiap perkataan Anda wajib ditepati, habis Anda. Nanti pergi ke sini ya, wajib tepati, berdosa. Semua macam itu, ya suami neraka semua. Tak ada yang surga itu nanti, tak ada yang surga. Ada yang wajib ditepati, ada yang tidak wajib untuk ditepati. Loh, abangnya sudah janji tidak wajib Ini saya tidak ajari buruk ya, tapi memang hukumnya semacam ini. Karena itu puan-puan, kalau suami itu berjanji, jangan terlampau percaya. Biasanya ada beberapa suami itu mulutnya mulut buaya. Jadi kalau memang suami Anda menepati janjinya, suruh dia apa? Bernazar. Benar, ayo abang bernazar. Bernazar tak boleh apa-apa. Puan-puan tak dapat di dunia, akan dapat di akhirat. Di akhirat lebih banyak lagi itu dapatnya. Suami, wih, better aku bayar di dunia lah daripada bayar di akhirat. Dulu beberapa asatidzah itu ketika menulis akad, jadi ada akad itu orang mengajar Al-Quran. Oh, fulan bin fulan akan mengajar Al-Quran atau mengajar kitab kepada fulan, dan dia akan memberikan setiap bulannya, contohnya 1.000 ringgit. Tak oke nih, karena akan memberikan setiap bulannya 1.000 ringgit adalah janji untuk memberikan. Nanti setelah 1 bulan
Ternyata dia tidak memberikan 1.000 ringgit, hanya memberikan 500 ringgit. Ada tak semacam itu Ustaz Muhsin? Orang suruh cakap, ame anak saya. Nanti bulan-bulan, hari-hari dia suruh ame anaknya. Ketika sudah akhir bulan, oh saya hanya boleh ame berapa namanya, beri 300 ringgit, 200 ringgit. Ini sedikit sangat. Saya janji berapa? Anda janji 2.000. Janji tidak perlu ditepati. Terus macam mana? Sign agreement, nadar, settle masalah. Akhirnya Ustadz ini ketika tengok janji itu, janji tidak wajib ditepati, tak diganti syaratnya. Fulan bin Fulan bernadar akan memberikan 1.000 ringgit kalau dia mengajari anaknya hari-hari membaca kitab atau membaca Al-Quran. Sign di sini, ada saksinya. Selesai, masa tidak ada, tidak bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Memang semacam itu, kita kena pandai tahu. Kalau tak, orang akan banyak scam kita. Betul, orang akan banyak scam kita. Jangan, kalau Anda dihadapkan dalam dua masalah, dalam dua pilihan, didolimi atau mendolimi, jadilah pihak yang terdolimi. Jika dihadapkan dalam dua pilihan, ya imma saya mendolimi Ustadz Nawawi atau saya didolimi Ustadz Nawawi, jadilah pihak yang terzolimi, karena nanti Anda akan ambil di akhirat lebih banyak. Tapi kalau bisa, jangan jadi terdolimi dan jangan jadi dizolimi. Jangan jadi menzalimi atau dizolimi. Macam mana caranya? Kena prepare awal-awal. Kena prepare awal-awal, karena itulah ada di dalam Al-Quran, itu namanya saksi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu itu berhutang, tulis, agar tidak mengingkari. Kalau tidak ditulis, ada saksinya. Kenapa? Bila-bila Ustadz Nawawi, mana hutangmu? Hutang apa ya? Pura-pura bodoh dia. Adakah semacam itu? Banyak apa tak? Banyak kan? Atau kalau ingat, dia hutang kepada saya 10.000 ringgit, dia cakap 10.000, bukannya 8.000 Habib. Tak 10.000. Itakillah Ustadz Nawawi, itakillah. 10.000 anta hutang, tak Habib 8.000. Di depan mahkamah, yang menang Ustadz Nawawi, karena saya tidak ada bukti. Yang paling sikit itu yang yang paling sikit itu yang akan menang. Karena itu, kalau Anda dihadapkan dua pilihan, didolimi atau terzalimi, jadilah pihak yang terzalimi. Tapi kalau bisa, jangan jadi yang didolimi dan jangan jadi yang menzolimi. Bagaimana caranya? Ikuti muamalat-muamalat ini. Allah sudah setting semuanya, sudah set semuanya sejak zaman azali, sejak zaman azali, bagaimana manusia itu untuk bermuamalah agar tidak ada pihak terzalimi dan dizalimi. Karena memang muamalat ini dibuat semacam ini agar satu sama lain bisa bermuamalah tanpa gaduh. Kalau Anda tidak mengikuti ini, pasti ada gaduh, pasti ada yang miskin, pasti ada yang tertipu. Itu pasti. Karena itu Allah tahu ini akan, yakni muamalat-muamalat semacam ini tidak dijadikan untuk menyetelkan, untuk setelkan potensi untuk mendolimi. Tapi banyak orang tidak ikut sistem ini, akhirnya banyak terjadi kezaliman, banyak terjadi hal-hal di luar hal-hal yang di luar yang diinginkan oleh syariat. Adalah yang namanya polis, adalah yang namanya tentara. Untuk apa? Ya untuk setelkan orang-orang yang degil-degil semacam itu. Karena tidak semua orang takut kepada Allah. Hah? Tak takut kepada Allah? Iya. Banyak orang tak takut kepada Allah. Betul apa tidak? Ada orang dari awalnya itu baik, walaupun tidak ada Tuhan, dia tidak akan mau untuk menipu. Jadi dari 100 orang, 20 orang ini baik. Dia tidak takut, dia takut untuk menipu, dia tak nak untuk menipu. 20 orang ini settle. Kemudian datanglah syariat, datanglah Nabi mengatakan yang menipu masuk neraka. Dari 80 orang ini, 50 orang takut neraka. Bukan baik, tapi takut neraka. 50 orang ini settle. Tinggal 30 orang. Kalau Anda menipu masuk neraka, tak apalah, neraka pun juga seronok, suam oke. Macam pula, wah benar, saya pernah jumpa orang tuan, benar saya pernah jumpa orang, cakap
Betul, saya masuk neraka kok. Kenapa? Di sana banyak artis-artis barat, banyak artis-artis Mat Saleh. Benar. Depan muka saya kalau semacam itu. La haula wala quwwata. Engkau kira di sana ada konser kah? Ada konser Gangnam Style kah? Ada konser BTS sana. Engkau kira neraka ini apa? Jangan semacam itu. Saya betul masuk neraka. Karena di neraka banyak idola-idola saya daripada artis Korea, daripada artis Barat. Kalau mereka tak masuk Islam sebelum mereka mati ya. Cakap semacam itu, cakap semacam itu. Lah orang-orang semacam ini, itu urusannya sudah bukan dengan ustadz. Urusannya dengan polis. Urusannya dengan polis, urusannya dengan apa namanya? Urusannya dengan tentara. Karena itu ada hadis itu mengatakan fa inna sultan yaza'u ma la yaza'ul Quran. Sultan itu mempunyai faedah untuk mengurusi orang-orang yang tidak bisa disetelkan oleh Al-Quran, yang tidak bisa disetelkan oleh agama. Kenapa? Beberapa orang tak takut neraka, beberapa orang tak takut dosa, tapi mereka takut polis. Betul apa tidak? Nak mencuri, mereka tak kisah dosa loh, mereka kisah polis. Jangan mencuri, nanti polis datang, nanti polis kacau. Betul apa tidak? Ada orang pernah tak jumpa semacam itu, hanya takut polis, hanya takut tentara. Ya memang itulah gunanya polis dan tentara. Ada orang-orang di dunia ini memang semacam itu. Jadi tidak. Kenapa saya cakap pasal ini? Apa? Tanggungan. Allah musta'an. Ayo, harus syarat sahnya pesanan harus uangnya itu cash dan diserahkan di majelis. Bukan uangnya 5.000 sekarang iya serahkan. Jangan sekarang hanya di mulut tapi tidak diserahkan. Harus di mulut dan diserahkan di majelis akad. Tanpa diserahkan di majelis akad tidak akan sah. Pasal sekarang sudah tidak mesti majelis akad ya. Sekarang bisa masuk account. Para ulama pada zaman sekarang mengatakan bahwasanya dihukumi majelis akad itu kalau masuk account. Kalau masuk account sudah dikatakan Anda menyerahkannya kepada pihak yang dipesan. Tidak ada masalah. Saya pun juga setuju pasal itu karena dunia semakin berkembang dan fikih mesti ketika ada perkara-perkara yang baru, fikih mesti tengok perkara-perkara yang baru ini masuk kaidah yang mana. Karena fikih ada untuk menjawab pertanyaan pada masa itu dan pertanyaan yang akan datang dan sampai hari kiamat. Karena itu ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Hanifah mempunyai sebuah fikih namanya Fiqhul Farodi. Sebelum beliau meninggal, beliau mewariskan 70.000 masalah tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjadi pada zamannya dan mungkin akan terjadi. Imam Abu Hanifah di abad pertama Hijriyah, abad kedua Hijriyah beliau meninggal. Di abad kedua Hijriyah, awal-awal abad kedua Hijriyah sudah menjawab pertanyaan tentang bagaimana sholat di luar angkasa. Kira-kira 1.300 tahun yang lalu sudah ada jawaban bagaimana cara sholat di luar angkasa. Dulu kan apakah ada pikiran nak sholat di luar angkasa? Baru aja luar angkasa itu baru zamannya Apollo, Neil Armstrong, baru kira-kira tak sampai 100 tahun yang lalu. Tapi jawaban bagaimana orang sampai bulan, bagaimana orang sampai Mars, bagaimana orang sampai planet-planet, bagaimana caranya sholat dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Dalam bahasa Arab namanya aro'aita. Kok terjadi macam ini, macam mana? Kemudian ada satu ulama pada zaman ini namanya Syekh Ali Al-Qaradaghi, salah seorang ulama besar dalam bidang muamalah dunia, beberapa kali ke UAE. Beliau karang kitab namanya kitab Aro'aitiyah. Apa? Mengumpulkan perkataan Imam Abi Hanifah tentang aro'aita. Jadi setiap perkataannya diawali dengan aro'aita, yang dalam bahasa Melayu maknanya artinya bagaimana jika kamu terjadi? Bagaimana pendapatmu jika ini terjadi?
Nanti esoknya cakap lagi, bagaimana pendapatmu jika itu terjadi? Kalimat-kalimat itu dikumpulkan semua menjadi kitab. Namanya apa? Fikih Ar-Ra'aitiyah. Fikih apa namanya? Ar-Ra'aitiyah. Imam Abu Hanifah kalau orang calang-calang tuh, orang calang-calang gitu. Kita pun dalam mazhab ahli sunnah pun mengatakan Imam Abu Hanifah Al-Imamul Akbar, imam yang paling besar. Wallahu a'lam. Syarat sah memesan yang kedua. Syarat sah memesan yang kedua sudah habis sudah. Syarat sah memesan yang kedua adalah bagaimana jika terjadi pemesanan itu di tempat yang tidak sesuai untuk serah terima. Contohnya ya, saya jual beli dengan Ustadz Nawawi, jual beli kereta. Kereta apa? Saya jual beli kereta lori. Ustadz Nawawi, pengusaha lori. Ustadz Nawawi, saya beri kereta lori kepada Anda. Berapa sekarang harga kereta lori, Haji Bakar? Berapa harga lori? 100.000 lebih. Saya nak beli kereta lori 10 dari Haji Bakar, 100.000 dari Ustadz Nawawi, maknanya berapa? 1 juta. Akad jual belinya itu di mana? Akad jual belinya di rumah saya. Rumah saya itu tingkat 2 kecil pula. Rumah saya tingkat 2 kecil pula. Kan tidak akan bisa dijadikan tempat untuk serah terima. Bagaimana Ustadz Nawawi nak menyerahkan 10 lori itu? Akadnya di rumah saya. Rumah saya tidak bisa dijadikan tempat untuk serah terima. Kalau tempat terjadinya akad pesan memesan, tidak bisa dijadikan tempat untuk serah terima. Atau bisa, tapi untuk membawa lori ke situ memerlukan biaya. Kalau memang semacam itu, maka mesti dijelaskan di mana tempat serah terimanya. Tidak boleh saya pesan lori 10 dengan harga 1 juta ringgit. Oke, saya beri di mana ini? Saya mesti menyebutkan kepada Ustadz Nawawi, tolong lori ini dibawa ke kilang saya, lori ini dibawa ke tempat fulani. Setuju tak dia? Karena kadangkala membeli lori itu oke, bawa lori ke kilang saya itu susah, karena mungkin kilang saya ada di Labuan. Macam mana? Kilang saya ada di Labuan, saya belinya di Kuala Lumpur. Membawa lori daripada Kuala Lumpur ke Labuan macam mana? Susah kan? Susah, perlu biaya. Karena itu dari awal saya mesti menjelaskan di mana tempat serah terima, terutama benda-benda yang besar dan tidak bisa tempat akad dijadikan tempat serah terima. Kalau tempat akad bisa dijadikan tempat serah terima, tidak perlu dijelaskan di mana serah terima lorinya. Atau ke tempat akad tidak diperlukan biaya. Kalau tidak diperlukan biaya, tidak perlu disebutkan. Dibilang bayanu makani taslim, menjelaskan tempat penyerah serah terima barang. Kalau dia itu memesan, terjadinya akad pesanan ini di tempat yang tidak bisa dijadikan tempat serah terima karena barangnya terlampau besar, tempat akadnya terlampau kecil. Anda kalau nak pesan pesawat macam mana? Anda akadnya di office, nak beli pesawat F-16, nak beli pesawat Airbus, belinya di office. Nah, serah terima pesawat di mana? Di office juga gak? Habis office-nya, tak boleh. Serah terima pesawat di hanggar pesawat, di airport. Karena itu, ini serah terimanya di mana? Karena Anda jelaskan kenapa? Karena tempat akad tidak bisa dijadikan tempat serah terima. Atau barang pesanannya itu muajjal. Muajjal itu, ini pelik ya di dalam madzhab Imam Syafi'i. Anda boleh memesan tapi langsung. Jadi macam ini. Ustadz Nawawi, saya pesan kopiah capal 4 dengan kainnya berwarna biru. Kainnya berwarna biru. Sekarang Anda bawa, oke, kejap Habib. Ustadz Nawawi ke
ke rumah dan langsung beri saya kopiah capal. Apakah semacam itu boleh? Boleh, tidak ada masalah. Padahal biasanya yang namanya memesan itu barangnya datang akhir. Apakah boleh memesan barangnya langsung datang? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man aslama fal yuslim fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa memesan, hendaklah dia itu memesan di dalam berat yang diketahui, sifat yang diketahui, dan waktu yang diketahui. Para ulama Syafi'iyah mengatakan, loh, kalau saya memesan kemudian barangnya datang 2-3 hari atau 4 hari yang akan datang, ada potensi orang ini menipu kita, betul apa tidak? Ada potensi uangnya saya berikan, kemudian Nawawi ini lari. Tapi syariat mengatakan walaupun ada potensi Anda ditipu, tapi potensi tipu itu sangat kecil sekali. Hal kecil sekali, karena itu selama potensi ditipu itu sangat kecil, maka syariat melihat bahwasannya akad ini sah. Kalau dengan potensi ditipu itu masih sah, apalagi kalau saya memesan barang dan barang itu datang saat itu juga, lebih sah lagi. Kenapa? Karena potensi ditipu tidak ada. Ini adalah mazhab al-Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya memesan boleh barangnya datang nanti, boleh barangnya datang sekarang. Sebagian mazhab tidak boleh, yang namanya memesan tidak boleh datang sekarang. Kalau datang sekarang itu namanya bukan memesan, itu namanya membeli, bukan memesan, namanya membeli. Dan di dalam memesan ini penting ya. Di dalam memesan barang itu mesti Anda sebutkan sifatnya, dan sifatnya tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Jadi paten sifat itu tidak boleh berubah. Berbeda dengan yang sifatnya boleh berubah. Apa itu contohnya? Barang-barang yang terkena api. Apa contohnya? Masakan. Dulu saya itu pening, maknanya kita tak boleh pesan catering enggak? Dengan akad memesan tidak boleh, tapi boleh dengan akad-akad yang lain. Kenapa? Barang ya terkena api, roti saja. Anda roti, saya pesan roti, Anda kena menyebutkan beratnya, kena menyebutkan kadarnya. Roti itu tidak bisa Anda Anda setelkan berat dan kadarnya. Kenapa? Karena ketika masuk api nanti ada yang kembang, ada yang kembangnya tak oke, ada yang kembangnya oke. Jadi Anda tidak bisa kontrol bagaimana kembangnya. Begitu pula ada beberapa perkara yang terlampau banyak campurannya, sekiranya Anda tidak bisa untuk menyebutkannya. Hal-hal semacam itu tidak bisa untuk dipesan. Dibeli boleh, dipesan tidak boleh. Begitu pula catering itu mungkin dengan akad memesan salam tidak sah, tapi mungkin sah dengan akad-akad yang lain. Karena dengan akad salam susah. Kita kan tak tengok kan. Ketika kita tuh pasang beli catering, kita kan, oh nak catering apa? Saya nak ayam merah. Anda kan hanya tengok sampelnya kan. Anda tak akan beli sekarang, tak akan. Sampelnya saja. Oh ayam merah semacam ini. Anda nak beli untuk berapa? Saya nak beli untuk 100 orang. Di dalam salam Anda mesti menyebutkan apa saja ingredients daripada ayam merah tersebut, dan itu susah. Dan itu susah. Orang ahli catering hanya cakap, Anda nak beli untuk berapa orang? One packs 10 ringgit. Anda nak beli berapa packs? Oh saya nak beli untuk 1000 pack. Ya sudah, 1000 pack untuk 10 ya 10.000. Wah kata. Untuk menggunakan akad salam, catering ini tak ngam. Mungkin boleh, tapi dengan akad-akad yang lain. Mungkin dengan akad istihsan enggak, dengan akad-akad yang lain diperbolehkan, tapi akad salam tidak. Banyak orang salah mengartikan catering itu menggunakan akad salam. Hal-hal yang disentuh dengan api, ada urusan dengan api, tidak bisa Anda akadkan dengan salam. Tidak bisa. Wallahu a'lam. Jaidan. Di dalam pesan memesan, Anda mesti menjelaskan tempat untuk serah terima. Kalau akad
pesanan ini terjadi di tempat yang tidak bisa dijadikan tempat serah terima, atau barang yang dipesan itu memerlukan waktu untuk datang, memerlukan tempo, atau untuk membawa barang pesanan itu kepada tempat akad memerlukan biaya. Memerlukan apa namanya? Biaya. Mesti dijelaskan. Kenapa? Karena biaya ini yang menanggung bukan Ustadz Nawawi, bukan pihak yang menerima pesanan, tapi pihak yang memesan. Dijelaskan, serah terimanya di mana? Serah terimanya di Labuan. Habib, saya minta maaf kalau Labuan perlu biaya ekstra. Siapa yang nak tanggung biaya ekstra ini? Ya saya. Sudah, kalau memang Habib nak tanggung, tambahlah, yakni biaya pesanan 200 untuk apa itu namanya? Untuk sen ke Labuan perlu 30 ringgit ekstra. Ya Habib kena bayar 230. Wal qudrah alat taslim waqta wujubihi. Dan mesti Anda kalau memesan barang itu mesti bisa untuk diserahkan waktu yang disepakati. Contohnya, saya nak pesan durian Musangking, tolong kirim ke Labuan dari Kuala Lumpur. Ustadz Nawawi pesan ke saya, Habib, saya pesan kepada Habib durian Musangking 5 biji. Kirim ke Labuan 2 minggu. Ini mesti sampai di Labuan 2 minggu yang akan datang. Ustadz Nawawi kirim uangnya dahulu. Oke, saya cari. Ternyata pada saat itu sedang tidak musim durian. Durian tidak ada. Maknanya 2 minggu yang akan datang saya tidak akan mampu untuk mendatangkan durian ke Labuan. Itu tidak sah. Kalau dari awal terjadi pesanan sesuatu yang memang tidak ada. Contohnya durian di bukan musimnya, dokong di bukan musimnya. Apalagi ada kan musim-musim di sini di Labuan biasanya musim apa? Yang ada bila-bila ada, bila-bila tak ada. Hah? Apa? Buah tarap. Apa itu buah tarap itu? Itu dia. Tiba-tiba saya ke sini, tolong kirim buah tarap dari Labuan. Ketika masih belum musimnya, boleh apa tak? Tak akan boleh, memang tak ada. Jadi, oke kan, buah tarap oke kan? Ya, maksud saya buah tarap ini dia tidak mesti ada. Mungkin kalau saya hanya minta satu atau 2 buah tak ada masalah. Kalau saya minta 10 tan, itu kan tunggu musimnya kan. Ketika tunggu musimnya, saya pesan Ustadz Nawawi, saya nak buah tarap 10 tan 1 minggu lagi. Berapa buah tarap ini? 1 kilonya 1 ringgit. 1 tan 1.000 ringgit. Ini 1.000 ringgit. Tidak sah. Kenapa? Karena Ustadz Nawawi tidak akan bisa menyerahkan buah tarap pada waktunya. Ketika saya memesan, saya mesti memesan sesuatu yang memang bisa ada, bukan sesuatu yang mustahil untuk ada. Ada pada waktunya. Pada waktu itu mesti ada. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya Anda tidak bisa memesan buah yang belum musimnya. Buah yang belum musimnya tidak bisa. Buah tarap belum musimnya, buah durian belum musimnya, buah apa lagi? Buah dokong belum musimnya. Buah apa lagi? Buah hati, tak ada buah hati. Jangan tertawa Ustaz Musa. Ayo, maknanya Anda tidak boleh untuk memesan sesuatu yang susah untuk ditemukan. Maknanya pemesanan itu mesti apa namanya? Ada ketika waktu yang disepakati. Jika tidak ada, tidak boleh. Dan tidak bisa Anda memesan sesuatu yang sangat susah untuk didapatkan. Bukan memang karena bukan musimnya, karena memang sesuatu itu susah. Contohnya, saya nak pesan mutiara yang besarnya macam bola bowling. Itu ada musimnya kah? Belum ada musimnya, karena memang sesuatu itu susah untuk ditemukan. Itu tidak bisa untuk dipesan, karena akan menjadikan Ustadz Nawawi menghabiskan hidupnya untuk mencari mutiara tersebut. Nak cari di mana dia?
Nak cari di mana? Tidak akan bisa, tidak akan ada. Karena itu memang tidak untuk diperjualbelikan. Kalau ada pun di dunia ini mungkin hanya satu atau dua. Bagaimana Ustadz Nawawi punya akses ke benda tersebut? Oh, saya pesan kepada Anda lukisan Mona Lisa. Tahu lukisan Mona Lisa ya? Kan hanya ada satu di Perancis tuh. Saya meminta lukisan Mona Lisa itu. Loh, bagaimana dia nak mendapatkan lukisan Mona Lisa? Tidak, hal semacam itu tidak bisa untuk dipesan. Dibeli boleh, dipesan tidak boleh. Karena akan menjadikan orang yang menerima pesan itu sangat kesusahan dan boleh untuk menghabiskan seluruh masa hidupnya untuk mencari barang yang saya pesan. Ayo. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah pihak yang memesan dan pihak yang menerima pesanan, dan kedua mesti mengetahui sifat-sifat barang yang dipesan. Yang mana sifat-sifat itu, perbedaan sifat mungkin menjadikan perbedaan demand. Saya memesan durian Ustadz Nawawi memesan ke Padang saya durian musangking. Ada durian musangking, berbeza ya. Permintaan untuk durian musangking tidak sama atas permintaan durian secara biasa. Maknanya durian sifatnya musangking ini mempengaruhi demand dia, mempengaruhi permintaan dia. Kedua belah pihak mesti mengetahui sifat-sifat barang yang saya minta. Saya memesan handphone, kamera berapa megapiksel? Kamera ini berapa megapiksel ini? 64 megapiksel. 6 kamera dengan 64 megapiksel dan 128 megapiksel berbeda apa tak demandnya? Berbeda kan? Maknanya sifat-sifat yang menjadikan demand itu berbeda, kedua belah pihak dan saksi mesti mengetahui. Kenapa? Kalau ada pergaduhan, dua saksi ini tahu bahwasanya Habib, Anda salah. Permintaan Anda kepada Ustadz Nawawi handphone yang mempunyai 64 megapiksel, bukan 128 megapiksel. Akan tetapi ada beberapa sifat yang tidak mempengaruhi demand. Maknanya ada sifat ini atau tidak, demandnya tetap saja sama. Apa contohnya ya? Durian musangking grade E yang besar dan kecil mempengaruhi demand apa tak? Jadi durian ini ada yang 1,5 kilo, ada yang 2 kilo. Saya pesannya yang beratnya 1,5 kilo, Ustadz Nawawi minta yang berikan yang 2 kilo. Atau saya tidak tahu, kedua saksi tidak mengetahui tentang adanya 1,5 kilo atau 2 kilo. Apakah sebab perbedaan weight setengah kilo ini menjadi ada perbedaan demand yang sangat besar? Kalau dimisalkan itu dalam kitab-kitab fikih itu jual beli hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan sifat yang membuat dia berbeda kan kulitnya. Mereka dulu suka hamba sahaya kulit hitam karena kuat. Itu memang ada perbedaan demand di situ. Kemudian kurus atau gemuk, mereka suka yang kurus karena lebih tangkas, lebih cergas. Kalau yang gemuk itu kerja sikit, penati dulu, tak kuat. Itu memang ada perbedaan demand. Kemudian ada yang tidak ada perbedaan demand. Apa itu? Bentuk alisnya. Alisnya tebal atau nipis. Itu ada perbedaan demand apa tak? Tidak ada. Alisnya putus atau sambung. Itu tidak mempengaruhi dia itu sebagai hamba sahaya. Kalau sifat-sifat yang semacam itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak dan saksi, tidak ada masalah. Tapi sifat-sifat yang mempengaruhi demand mesti diketahui oleh kedua belah pihak. Contohnya kalau saya pesan HP, pesan handphone, diketahui handphone apa? Redmi atau Apple. Kok beza itu, Sof? Itu mempengaruhi apa? Demand. Kameranya berapa?
64 megapiksel atau 128 megapiksel? Beza Sof itu. Oke, warna mempengaruhi demand apa tidak? Warna handphone. Hah? Macam mana? Mempengaruhi, maknanya kena tahu warnanya. Warna mesti kena tahu warnanya hitam atau putih. Kemudian putihnya itu putih mengkilap atau putih biasa, mempengaruhi apa tidak? Hah? Mempengaruhi, kena tahu juga. Oke, produksinya China atau Amerika? Pengaruh ya? Kena sebutkan. Oke. Tempat jualnya di Loyat atau di kedai-kedai biasa, pengaruh apa tak? Hah? Biasa saja, Sof. Maknanya tempat dijual tidak perlu kedua belah pihak itu tahu dan tidak perlu kedua saksi itu tahu. Kenapa? Karena di mana tempat itu dijual tidak mempengaruhi demand daripada handphone tersebut. Nah, mulai paham kan? Alhamdulillah ya Allah. Tak sia-sia datang ke Labuan mana. Ayo. Kemudian sifat-sifat ini mesti disebutkan dengan bahasa yang diketahui oleh kedua belah pihak. Ketika saya menyebutkan sifat, saya nak beli handphone Apple warna hitam, Apple 14 Pro Max warna hitam, memorinya berapa? 128 GB. Saya kena menyebutkan dengan bahasa yang bisa Ustadz Nawawi paham. Anda boleh paham bahasa Arab? Hah? Boleh? Oke, bahasa Inggris? Bahasa Melayu? Bahasa Spanyol? Oh, tak boleh. Kalau saya guna bahasa Spanyol, intermezzo. Tak boleh semacam itu. Saya gunakan bahasa Spanyol untuk menyebutkan sifat-sifat itu tidak boleh. Mesti Anda tahu apa yang saya sebutkan. Baru pesan memesan itu dianggap sah. Begitu pula kedua saksi mesti memahami bahasa yang dipakai oleh kedua belah pihak. Kalau bahasanya tidak diketuai saksi, nanti saksinya ini cakap apa? Oh, mereka sembang-sembang biasa aja. Karena dia tidak tahu apa bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak. Karena saksi nanti ketika ada gaduh-gaduh, saksi itu akan dijadikan saksi akan dijadikan tempat untuk bagaimana apakah terjadi di akad itu, apa yang terjadi. Saksi akan dijadikan rujukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam akad. Yang terakhir adalah contohnya akad pesan memesan. Contohnya adalah Zaidun mengatakan kepada Amr, aku memesan kepadamu dengan 100 dinar ini engkau belikan untukku abdin zinji, hamba sahaya yang hitam. Yakni sekarang cakapnya negro, cuma orang-orang kalau cakap negro itu marah. Negro itu hamba sahaya yang di dulu-dulu itu. Dulu memang ada hamba sahaya namanya hamba sahaya zinji. Kita translatekan negro. Zinji itu yang hitam semua kecuali giginya itu. Itu namanya hamba sahaya zinji. Dulu hamba itu banyak, ada hamba sahaya zinji, ada hamba sahaya Turki. Kalau nak bekerja mereka pilih yang zinji karena kuat. Kalau dijadikan yang perempuan-perempuan dijadikan hamba sahaya, mereka pilih yang Turki, yang cantik-cantik. Macam itu, Bun. Abdun Turkiyun. Macam itu. Abdun Turkiyun. Abdun Zinjiyun. Yang paling terkenal Abdun Turki dan Abdun Zinji. Selain itu tidak ada, saya belum pernah ada lagi Abdun Fursi, Abdun Rumi. Yang lain-lainnya tidak ada, tak ada. Abdun Thailandi tak ada. Belum pernah dengar tuh saya. Saya memesan kepadamu dengan 100 dinar ini, kamu membawakan untukku satu orang hamba sahaya berkulit hitam, umurnya 5 tahun, tingginya 5 jengkal. Dulu kan tidak ada meter kan. Nak mengukur tinggi macam mana dengan jengkal kan 1, 2, 3, 4. Dulu kan tak ada meter, kan sudah ada meter. 5 jengkal, kamu menyerahkannya kepadaku di awal bulan Muharram contohnya, di kota Kuala Lumpur.
Kemudian Amr mengatakan, saya terima. Inilah sikit tentang apa namanya basic-basic tentang akad pesan memesan di dalam Islam. Sekarang yang nak bertanya silahkan sebelum saya memulai bab yang baru, yaitu bab tentang cagaran. Sila yang bertanya. Kalau yang macam kita pesan dia harga dia 200 lah. Oke. Kalau uang apa? Itu cuma separuh sih misalnya. Wallah, tak boleh. Tak boleh. Ya ini mungkin kalau di apa namanya daripada akad salam tak boleh. Tapi mungkin akad yang lainnya boleh, tapi akad memesan tak boleh. Akad memesan mesti semua uangnya didahulukan dahulu. Karena kalau tidak didahulukan, nanti akan menjadi jual beli hutang. Jual beli hutang nanti akan ada unsur setengahnya jual beli oke, setengahnya apa hutang. Akhirnya kedua belah pihak ada barang dan uang yang tidak diserahkan. Hal itu tidak boleh. Itu namanya jual beli hutang. Jual beli hutang di dalam syariat tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada satu lagi contohnya kalau macam bidang brand iklan kan? Apa? Brand iklan, iklanan. Oke. Pihak B masuk iklan ini, contohnya diambil 1.000, tapi kami buat dulu, tapi dia bayar sama ada bulan depan atau tidak ada masalah. Iklannya ada dulu, ya. Tak ada masalah. Boleh iklan, kalau iklannya ada dulu, terima kasih. Biasanya orang-orang tak nak, uangnya dulu baru iklan. Yang penting salah satu mesti ada. Ya imma uangnya dulu ada, ya imma barangnya dulu ada. Di dalam case iklan, iklannya dulu ada kan? Iklan kan termasuk barang kan? Termasuk apa yang nak dia sewa. Bendanya dulu ada, tidak ada masalah. Uangnya dulu ada, tidak ada masalah. Dua-duanya ada bersamaan, lebih oke. Dua-duanya tidak ada bersamaan, tak boleh. Itu namanya jual beli hutang. Jadi itu yang punya akad apa yang contohnya bayar next month. Itu bukan akad sewa menyewa, tapi namanya akad ijarah itu. Oh, sewa menyewa. Sewa menyewa, dia menyewa macam saya sewa rumahnya Haji Bakar. Saya pakai dulu kan, nanti next month saya baru bayar. Tidak ada masalah karena barangnya ada dulu, rumahnya ada dulu, saya pakai dulu. Yang tidak boleh apa? Saya sewa, Haji Bakar belum menyerahkan rumahnya, saya pun belum membayar uangnya. Tak boleh itu. Itu mungkin kalau akad itu tidak sah, dan kalau bukan akad itu hanya namanya janji saja. Saya nak menyewa rumah Haji Bakar 1.000 ringgit. Haji Bakar, iya. Nanti bila-bila Haji Bakar kalau saya, Habib, macam mana rumah saya? Tak jadi. Habib sudah janji, tak wajib ditepati. Kemudian saya nak pindah rumah Haji Bakar. Haji Bakar rumahnya mana? Oh sudah dipakai anak buah saya. Loh Haji Bakar sudah janji untuk berikan kepada saya. Tak wajib ditepati. Karena itu kalau Anda nak benar-benar settle, beri uang dulu. Beri uang dulu. Habib, nak ke Labuan tak? Nak, oke. Langsung Haji Bakar berikan saya tiket. Saya tak boleh untuk mundur lagi. Kalau masih belum ada tiket, tak jadi. Habib tak jadi, tak wajib pandai dia. Pandai Haji Bakar sudah. Nak tanya lagi? Contoh macam ni, yang Sulman ni. Oke. Jaminan daripada kerajaan. Contoh macam kerajaan ni, ada bank of guarantee tu kan. Dia kami pesan tu, tapi jaminan tu daripada kerajaan untuk membayar. Saya kira oke kok. Tidak ada masalah itu. Macam yang apa ni yang kita buat pembelian memesan tadi, kita kena pastikan bahan barang macam mana, bentuk macam mana. Macam contoh warna biru. Betul. Warna biru. Okey, dalam masa tempoh untuk penghantaran tu memesan ke Habib, tiba-tiba barang tu kehabisan. Pihak penjual ni beritahu, boleh tak saya tukar kepada warna biru kepada warna merah. Kalau memang semacam itu, tengok persetujuan yang memesan. Mau apa tak? Kalau tak mau ya kena tunggulah. Macam mana? Karena memang biasanya barang ini ada. Cuma subhanallah ada dugaan yang tak boleh, ada dugaan corona kah atau apa. Akhirnya barang ini tidak ada pada waktu itu. Kena sabar. Kenapa namanya kena sabar? Karena bukan hanya Anda yang rugi, Haji Bakar pun juga
rugi, Anda kena sabarlah. Memang bukan salah saya, bukan salah Anda. Salahnya apa namanya? Kilang biasanya ada. Anda mau tak ditukar dengan warna merah, saya tak nak. Ya kena sabar sampai warna biru. Masa itu boleh Boleh. Karena sudah apa namanya? Karena ini terjadi di dalam dugaan yang tidak kita tahu ya nih. Wallahu alam. Lagi satu Abed, cerita pasal musangking tadi. Kenapa musangking? Sekarang dia pokok baru berbuah, baru Okey. besar putih macam tu. Dia sudah buka untuk order besar. Maksud dia sudah buah ni belum tentu lagi akan Tak jadi boleh. masak. Tapi dia dah buka. Tak boleh. order. Tak boleh itu. Free order, panggil free order. Tak boleh itu. Karena apa itu namanya? Kita tidak tahu buah ini akan apa namanya? Buah ini akan masak atau tidak. Jadi ada semacam tipu menipu lah. Iya kalau seandainya buah itu masak, kalau tidak macam mana? Kemudian kalau masak pun iya, kalau besar, kalau tak besar macam mana? Besar pun iya kalau manis, kalau tak manis macam mana? Yakni terlampau banyak dugaan. Wallahu alam itu ada unsur macam Anda membeli baby yang ada di apa namanya? Baby yang ada di dalam perut, tak boleh karena terlampau ada apa namanya? Terlampau ada banyak dugaan. Tapi ini saya tak membeli Habib, ini hanya order saja. Oh maknanya janji, ya tidak ada masalah. Yakni saya janji nak beli. Oke, ketika itu sudah besar, silakan beli. Janji tak wajib ditepati. Memesan dengan deposit Habib, maksudnya adakah dengan deposit itu dalam kategori memesan? Sebab dalam sini dia bentuk kes penuh kan Habib? Memang cash penuh. Ada setengah tu dia kata okey, kau bayar dulu, saya akan hantar dalam seminggu, tapi bayar dulu harga 1,000 tu bayar dulu 500. Itu bukan masuk dalam kategori memesan. Itu kalau sudah jadi ada semacam bai'ul urbun. Jadi engkau bayar dulu. Nanti kalau sudah ada, engkau bayar setengah dulu apa bayar 20% dulu. Nanti kalau sudah ada kita ulangi akad. 20% ini untuk macam jaminan bahwasanya kamu memang tidak apa namanya tipu saya. Nanti saya sudah ambil barang ini, engkau tak nak beli. Kalau memang semacam itu, akadnya tidak masuk akad memesan, tapi masuk akad jual beli. Setelah barang itu datang, baru akad lagi. Kalau dari awal akadnya pesan, tak boleh macam itu. Wallahu a'lam. Jaminan. Kejap lagi kita akan baca bab tentang rohen, cagaran atau jaminan. Ayo. Islam tadi yang kita pesan 1,000 rupiah yang biru kan. Oke. Kemudian ada dugaan dan juga saya dapat 500 itu mungkin lambat lah. Boleh kita cakap itulah yang 500 itu yang lambat saya ambil duit. Kalau ada kesepakatan kedua belah pihak tidak ada masalah. Jadi yang 500 tak boleh karena pabriknya kena corona kah apa lambat lagi. Ya sudahlah, yang 500 balikkan saja, saya hanya beri yang 500. Kedua belah pihak setuju, tidak ada masalah. Itu namanya al-iqalah. Namanya apa? Al-iqalah. Berbeda kalau salah satu pihak tidak mau, tak boleh. Karena ketika terjadi akad, Haji Bakar ya, terjadi akad tidak boleh salah satu pihak membatalkan semau dia. Terutama di dalam akad-akad jual beli, sewa menyewa atau pesan memesan, tidak boleh. Kalau salah satu pihak boleh membatalkan akad secara sepihak, habis ini tak boleh. Sudah jual beli, Ustaz Nawawi, saya beli handphone Anta 1.000, lepas 1 minggu saya tak nak lah, balikkan handphone saya, balikkan uang saya, tak boleh macam tu. Tak boleh. Kalau nak membatalkan setelah akad itu selesai, setelah akad itu terjadi, cara membatalkannya kena kesepakatan kedua belah pihak. Kalau Ustaz Nawawi setuju, tidak ada masalah, tidak setuju, tidak boleh saya. Karena akad jual beli, pesan memesan, sewa menyewa masuk dalam kategori akad lazim min tarafaini. Apa itu lazim min tarafain? Ketika sudah terjadi, tidak diperbolehkan salah satu pihak membatalkannya tanpa seizin pihak yang lain. Berbeda dengan pinjam meminjam. Saya meminjam keretanya Haji Bakar, nanti ada bab namanya babul i'arah, meminjam, bukan menghutang ya, meminjam. Haji Bakar, saya pinjam keretanya. Oke, meminjam kan, saya meminjam kereta. Bila-bila boleh cancel, tidak ada masalah.
Jadi saya meminjam 1 hari, Habib, esok keretanya anak saya guna. Saya cancel, maknanya mulai esok saya tidak mau meminjamkan Anda lagi. Boleh tak semacam itu? Boleh, tidak ada masalah. Karena pinjam meminjam dikatakan akad jaizun minat torofen, akad yang boleh daripada kedua belah pihak. Maknanya saya boleh mengcancel pinjaman bila-bila, dan Haji Bakar pun boleh mengcancel pinjaman bila-bila. Itulah diantara macam-macam daripada apa namanya, daripada akad. Nanti ada yang pelik, meminjam tanah pekuburan. Oh benar, benar, ada itu dalam fikih disebutkan itu. Jadi Haji Bakar ini kan punya Haji Bakar tanah ini, punya Haji Bakar. Oke, Nawawi ada kawan meninggal. Semoga kawan Anda panjang umur semua, Ustaz Nawawi. Nawawi ada kawannya meninggal. Cakap ke Haji Bakar, Haji Bakar, saya pinjam tanahnya untuk mengubur kawan saya ya. Loh kenapa? Kawan saya ini orang jauh, orang Rohingya atau orang apa, saudaranya tak ada, jadi nak saya pinjam tanah untuk mengubur. Oke lah, seharusnya kan akad pinjam meminjamkan nak cancel bila-bila, oke kan? Setelah 1 tahun saya nak cancel lah, itu gali balik gali balik kawan Anda kubur tempat yang lain, tak boleh, tak boleh. Tunggu kalau Anda nak cancel ini, tunggu sampai jasa dia apa hancur, baru boleh untuk cancel. Itu khas, itu pinjam meminjam yang khas, karena Anda meminjamkan tanah untuk menguburkan. Itu pinjam meminjam yang khas. Wallahu a'lam. Nak tanya lagi? Sudah? Puan-puan tak ada? Oke, tak ada. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab apa namanya? Cagaran. Nah, ini cagaran ini penting ini, karena banyak orang-orang sekarang ini biasanya kalau Anda pinjam uang perlu cagaran. Kalau Anda pinjam uang di bank juga perlu apa namanya? Cagaran. Apa itu cagaran? Secara bahasa, cagaran itu adalah ketetapan. Rohana yarhanu, tetapan. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Dalam Al-Quran dikatakan setiap jiwa itu tergadaikan, tercagarkan dengan apa yang dia lakukan di dunia. Kalau yang dia lakukan di dunia itu baik, ya dia masuk surga. Yang dia lakukan di dunia ini buruk, ya dia masuk apa namanya? Neraka. Itulah yang namanya cagaran. Namanya apa? Cagaran. Cagaran adalah di dalam segi syariat, cagaran adalah Anda menjadikan sebuah benda yang mempunyai nilai harga sebagai jaminan, yang mana benda itu akan dijual ketika Anda tidak bisa membayar hutang. Itu namanya apa? Cagaran. Contohnya Haji Bakar punya hutang kepada saya. Oh, maknanya saya orang kaya lah, bisa menghutangi Haji Bakar. Amin. Anda jangan amin, Anda jangan hutang kepada saya orang kaya, amin. Karena ada dua, Anda hutang kepada saya orang kaya. Saya orang kaya aja, jangan hutang pada saya. Amin. Kalau itu amin tak apa. Saya orang kaya, Haji Bakar hutang kepada saya 500.000 ringgit. Oh, banyaknya, banyak. Oke lah, 500.000 ringgit. Habib, saya pinjam 500.000 ringgit. Oke, saya minta cagaran. Apa cagarannya? Kereta Haji Bakar. Kereta Haji Bakar sebagai cagaran. Kereta yang sudah dicagarkan tidak boleh untuk dipakai lagi kecuali dengan izin saya. Karena saya adalah pihak pemberi uang, dan kereta ini sebagai cagaran hutang saya. Dengan makna kalau ada apa-apa dengan Haji Bakar, dia tidak bisa untuk membayar hutangnya, maka saya akan diperbolehkan untuk meminta Haji Bakar menjual keretanya untuk membayar hutang saya, untuk membayar hutangnya dia kepada saya. Dan hutang yang ada cagarannya lebih kuat daripada hutang yang tidak ada cagarannya. Contohnya, Haji Bakar hutang kepada saya 500.000 dengan ada cagarannya kereta. Nawawi juga menghutangi Haji Bakar 200.000 ringgit.
Ustadz Nas juga menghutangi Haji Bakar 1 juta ringgit. Mohsin juga menghutangi Haji Bakar 700.000 ringgit. 3 hutang selain hutang saya tidak ada cagarannya. Matilah Haji Bakar. Semoga panjang umur Haji Bakar ya. Tapi yang namanya orang pasti semuanya akan mati. Matilah Haji Bakar. Hutangnya apa? Uangnya tidak cukup untuk membayar semua hutangnya. Macam mana cara membaginya? Uangnya hanya 700.000 ringgit saja. Yang didahulukan untuk dibayar hutang saya dulu. Loh, kenapa? Anda juga hutang, Nawawi juga hutang, ini juga hutang. Kenapa kok hutangnya Habib Ali didahulukan dibayar? Maknanya dari 700.000 itu kena digunakan untuk membayar lunas dulu hutang saya 500.000, sisanya nanti dibagi untuk hutang-hutang apa namanya? Untuk hutang-hutangnya Haji Bakar 200.000 dibagi nanti sikit anta. Lu kenapa kok Habib Ali Bakir hutangnya dibayar semua settle? Hutang-hutang kami ada sebagian beza. Hutangnya Habib Ali Bakir yang ada pada apa namanya? Ada pada Haji Bakar ada cagarannya. Hutang yang ada cagarannya lebih kuat daripada hutang yang tidak ada cagarannya. Karena memang inti daripada cagaran semacam itu, kalau terjadi apa-apa kepada Haji Bakar, maka barang cagaran itu akan dijual untuk melunasi apa namanya hutang. Dan ketika barang cagaran itu untuk melunasi hutang, kena dijaga, tidak boleh untuk digunakan, tidak boleh untuk digunakan. Kalau sampai digunakan nanti bisa mengurangi harga daripada tersebut. Sekarang Haji Bakar mencagarkan keretanya yang masih kilometernya masih 10.000, masih oke kan? Kalau hari-hari dipakai nanti menjadi 100.000 kilometer, harganya akan turun. Oh ini sudah apalagi dipakai kemana-mana, dipakai ke Kuala Lumpur, dipakai ke Indonesia, semuanya naik apa namanya? Semuanya naik kereta semua. Balik-balik setelah 2-3 bulan sudah sampai 1 juta kilometer. Siapa yang nak beli? Oh ini kereta sudah 1 juta kilometer. Ini baru dipakai ke bulan enggak? Kereta nih jauh sangat dipakai ke bulan enggak? Saya tak nak beli. Kalau nak beli pun harganya akan murah. Seharusnya masih 10.000 kilometer, harganya masih 200.000 ringgit. Setelah 1 juta kilometer, harganya mungkin tinggal 75.000 ringgit, tinggal 50.000 ringgit. Karena itu barang yang dicagarkan tidak boleh untuk dipakai kecuali dengan seizin saya, pihak yang memberi hutang. Karena memang barang cagaran ini dikhususkan untuk menjadi jaminan. Saya pun tidak boleh untuk memakainya. Ya sudah, kereta itu jadi cagaran Haji Bakar. Selama Haji Bakar belum membayar kereta itu, saya akan pakai. Saya akan pakai. Kalau Anda bayar 10 tahun lagi, ya saya pakai kereta ini free selama 10 tahun sebagai motivate agar Anda bayar hutang saya. Apakah boleh semacam itu? Tidak boleh, riba. Hal itu dikatakan apa namanya? Riba. Kenapa? Karena saya untung dengan meminjami Haji Bakar, saya memakai kereta itu apa? Free. Kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Tidak boleh. Ya sudah, kereta ini disewakan saja. Disewakan ke siapa? Disewakan ke Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi sedang perlu kereta untuk bergerak. Satu bulan dia beri 2.000 ringgit. Oke, uang 2.000 ringgit ini ke saya atau ke Haji Bakar? Ke Haji Bakar. Kenapa? Karena kereta ini bukan milik saya. Kereta ini hanya cagaran saja. Saya boleh untuk menolak, saya tak nak untuk disewakan. Biarkan di rumah sebagai apa namanya? Sebagai hiasan. Karena bila-bila jika Haji Bakar tak boleh bayar hutang, saya akan saya akan jual kereta ini untuk bayar hutang saya. Ya sudah, yang 2.000 ringgit untuk saya saja, sewakan dan untuk saya. Tak boleh, riba. Kenapa? Karena saya untung daripada menghutangi Haji Bakar, sewa kereta
Bulan-bulan saya mendapat berapa? 2.000. Kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Tak boleh. Apa? Tak ada masalah, panaskan engine tak ada masalah. Itu kan biar tak rusak kan. Kalau itu biar tak rusak tak ada masalah. Memang itu kena dilakukan untuk menjaga kualiti kereta itu tetap oke. Tapi kalau sampai dipakai hari-hari dipakai kan mengurangi harga daripada kereta itu. Hal-hal yang mesti dibuat untuk menjaga kualiti wajib dibuat. Siapa yang buat? Haji Bakar lah, pemilik kereta lah. Dia menggadaikan Haji Bakar pengusaha lembu. Lembunya sampai ribu-ribu, amin. Lembunya sampai ribu-ribu. Lembu kan karena diberi makan kan. Saya menggadaikan lembu saya. Lembu kan diberi makan kan. Maka makannya kan bukan free kan. Yang beri makan siapa? Saya Pak Haji Bakar. Haji Bakar yang beri makan. Kenapa saya? Saya hanya menjadikan lembu ini jaminan. Ada apa-apa saya jual, tetap lembu ini milik Anda. Susunya perah susu. Susu ini milik siapa? Milik Haji Bakar lah, bukan milik saya. Kalau saya minta susu, riba. Karena saya akan untung susu. Dengan meminjami Haji Bakar, saya untung susu lembu, riba. Hah? Tidak ada masalah kalau hadiah, terima kasih Haji Bakar. Saya syaratkan riba. Saya syaratkan, saya pinjami Anda 1 juta cagaran lembu, hari-hari kau kena hantar riba. Tak boleh. Saya 1 juta cagaran lembu. Oke Habib, nanti seminggu sekali saya hantar susu ya. Terima kasih. Oke, ya itu namanya terima kasih Haji Bakar. Anda orang yang baik. Kemudian setelah 1 minggu, Habib tak jadi hantar. Kenapa? Janji tidak wajib ditepati. Boleh apa tak? Boleh, tidak ada masalah. Hati-hati tuh, jual beli ini, Masya Allah. Apa? Kelihatannya macam itulah. Tidak boleh jual susu karena apa namanya? Tidak izin. Wallahu a'lam. Karena susu itu, karena saya kan nak gadekan sapi, bukan susu sapi. Karena susu itu kalau tidak dijual akan rusak. Karena gadenya dari awal bukan gade susu, tapi gade sapi. Susu tidak termasuk sapi. Kalau Anda beli sapi, Anda beli susunya apa tak? Jadi saya punya sapi. Hari-hari saya pernah ada sapi namanya sapi Zaidun. Sapi ini saya beri nama namanya Zaidun. Hari-hari saya perah, saya letakkan peti sejuk, perah, peti sejuk, perah, peti sejuk. Setelah 1 minggu, kan banyak kan susunya kan. Datanglah Haji Bakar, datanglah, siapa nama anda? Awang. Datanglah Ustadz Awang nak beli sapi Zaidun ini. Habib, saya nak beli sapi Zaidun. Berapa? Sapi ini 1.000 ringgit. Oke lah 1.000 ringgit. Apakah 1.000 ringgit itu Anda beli sapinya ini saja, atau plus 1 minggu susu perah yang sudah saya letak di peti sejuk itu? Tak, hanya sapi ini saja. Karena susu tidak masuk dalam sapi. Kata-kata sapi tidak masuk di dalamnya susu. Kata-kata lembu tidak masuk di dalamnya apa? Susu. Jadi kalau Anda beli sapi, Anda tidak dapat susu yang diperah daripada sapi. Begitu pula kalau Anda beli susu, Anda tidak dapat sapinya. Saya beli susu perah. Ya sudahlah, susunya, sapinya pun ada, bawa sekali. Macam itu kah? Ada macam itu? Tak ada, wallahu alam. Wallahu alam, kalau memang semacam itu, maka Haji Bakar boleh untuk memerah susunya, menjual susunya, tapi kena merawat sapinya. Karena bila-bila kalau ada problem dengan pembayaran hutang, saya boleh minta mahkamah untuk jual sapinya. Susunya milik Haji Bakar, anaknya. Bahwa sapi kan juga beranak kan. Wallahu a'lam, anak itu milik Haji Bakar, tidak masuk di dalam cagaran. Wallahu a'lam. Seingat saya semacam itu. Karena susu dan anak tidak masuk di dalam apa? Cagaran. Begitu pula
pokok. Jadi Haji Bakar mencagarkan pokok durian kepada saya. Pokoknya masih belum berbuah. Kemudian pokoknya berhasil. Buah itu masuk cagar juga apa tidak? Kalau diakatkan Habib, maksudnya saya pokok ni kalau berhasil sekali dengan dalam cagaran kalau diakatkan macam contoh lembu tadi, saya cagarkan yang ini. Sekali dengan anaknya. Kalau ada hasil susu. Wallahu a'lam, saya kira malah menjadi tak sah. Kenapa? Karena susu dan anak tak tentu. Tak tentu berapa. Iya kalau ada anaknya, kalau tak ada. Tiba-tiba anaknya banyak, anta menyesal kan? Ternyata sekali beranak tuh kembar 10. Jadi keluar. Ini siapa ini maknya ini? Sekali keluar apa namanya? 10. Siapa ini maknya ini? Anda menyesal kan? Terus susunya biasanya keluar satu apa? Satu baldi. Subhanallah, susunya keluar satu tang. Hari satu tang. Ini sapi apa ini? Ini sapi apa ini? Anda menyesal kan? Wallahu a'lam, saya kira ada ketidakjelasan di situ. Ketika ini tidak jelas akan ada potensi untuk gaduh. Begitu pula. Saya nak kalau pokok musangking ini berbuah, buahnya sekali untuk cagaran. Iya kalau berbuah. Kalau tak, saya kan rugi kan? Saya nak menerima, saya nak menghutangi Anda dengan cagaran yang ada di otak saya, pokok sekali dengan buah musangkingnya. Ternyata buahnya hanya 1 ekor 2 ekor ya. 1 ekor 2 ekor musangking. Kan kasihan saya kan? Tak boleh. Jadi ada semacam ketidakjelasan. Ternyata tiba-tiba tak. Dalam 1 tahun pokoknya Haji Bakar ini berkah, berbuah sampai 3 kali. Dan setiap berbuah itu Masya Allah, pokoknya di hutan baunya sampai bandar. Karena terlampau terlampau besar, terlampau banyak, terlampau wangi, sedap sangat. Pokok subhanallah, yang lain-lain pokok yang lainnya tak macam pokok ini, tapi pokok ini istimewa. Harganya secara otomatis harga dia naik. Sampai ada musangking raup, ada kan? Durian musangking raup, ini durian musangking bakar. Musangking Labuan. Ini musangking Labuan ini semua punyanya siapa namanya? Haji Bakar. Loh, Anda menyesal kan? Kenapa saya cakap pokok sekalian buahnya? Tak boleh semacam itu, karena settle daripada awal. Yang ada itu apa? Ada pokoknya, ya pokoknya saja. Ada sapinya, ya sapinya saja. Adapun susu dan anak tidak masuk, karena itu definisinya menjadikan benda. Anak yang akan datang bukan benda. Sudah ada kah anak itu? Belum ada. Durian itu sudah ada kah? Sesuatu yang belum ada tidak dikatakan itu benda. Wallahu a'lam. Jaijidan. Rukun rohan, kenapa saya punya tekak sudah mulai kering? Ada yang nak tanya lagi? Yang tadi tuh kan, kalau yang contohnya Haji Bakar macam Habib lah, mau susu daripada berbut, jadi dia akan tidak dapat hutang, boleh? Macam mana? Contohnya macam dia cagarkan sapi. Dia cagar 1.000 lah untuk dia pinjam. Oke. Lepas tu Habib tinggal dia susu, tapi Haji cakap boleh, tapi sini tak ada hutang. Tidak ada masalah. Itu namanya al-muawadhah bidden, al-istibdal bidden, tidak ada masalah. Jadi macam ini, saya punya hutang 1.000 ringgit. Haji Bakar punya hutang kepada saya 1.000 ringgit. Kan seharusnya dia bayar 1.000 ringgit kan? Mumtaz, dia bayar 1.000 ringgit. Habib, tak ya 1.000 ringgit. Bagaimana kalau saya beri lobster 100? Saya mau apa tak? Saya mau, settle, tidak ada masalah. Habib, saya ada lobster 1. Ya sudah, daripada 1.000 ringgit kurangi berapa? 50 ringgit. Boleh apa tak? Boleh, tidak ada masalah. Haji Bakar cagarkan lembu.
Kemudian Haji Bakar apa? Perah susu. Ada susu 1 baldi, harganya susu ini 30 ringgit. Ya sudah Habib, kas 1000 ringgit, saya beri susu, kurangi berapa? 30 ringgit. Itu namanya jual beli, tidak ada masalah. Cuma harganya daripada dipotong dengan hutang, tidak ada masalah. Itu dalam bab fikih namanya al-istibdal biden. Di sini tidak ada. Di kitab-kitab yang lebih tinggi ada. Ada syaratnya tapi tak sulit. Yakni gambaran yang antum berikan itu sah, tidak ada masalah. Karena itu termasuk daripada pengganti daripada hutang. Bukan saja hutang biasa ya kan, tapi hutang jual beli pun oke, tidak ada masalah. Saya beli kepada Ustadz Nawawi handphone berapa? 1000 ringgit. Oke, saya ambil handphonenya, kan hutang kan, saya masih belum bayar 1000 ringgit. Lepas 1 bulan 1000 ringgit itu diganti dengan lobster, oke kah? Oke, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Itu namanya mengganti hutang, karena hutang tidak mesti dibayar dengan benda yang sama. Tapi Ada nilai Habib. hah? Macam kata tukar dengan lobster tadi itu. Ada nilai. Ada nilai. Betul. Artinya yang tak ada nilai kah? Saya tukar dengan kentut. Ada kan? Dia nak, kalau anda nak, suka-suka anda lah. Ada namanya mengikhlaskan hutang tersebut itu ya. Karena ini tidak ada nilainya. Memang mesti ada nilainya. Cuma diperbolehkan hal semacam itu. Atau saya hutang kepada Ustadz Nawawi 1000 ringgit. Harga daripada apa? Handphone. Ternyata Ustadz Nawawi dulu pernah punya hutang kepada saya 1.500 ringgit. Ya sudahlah, hutang yang dulu itu dipotong dengan hutang 1.000 ringgit. Jadi hutang Anda tinggal 500 ringgit. Boleh semacam itu? Boleh, tidak ada masalah. Itu namanya saling menjatuhkan hutang. Ayo. Contohnya barang yang dicagarkan itu nilainya meningkat. Nilainya contohnya rumah yang dicagar itu bila mau selesaikan hutang tu nilai rumah tu tinggi dan Tidak ada masalah. Ya sudah, tetap rumah itu. Karena tolak ukurnya bukan nilai rumah itu, tapi ya rumah itu. Karena rumah itu yang meningkat itu. Bukan rumahnya. Rumahnya tetap semacam itu. Oh, saya cagarkan rumah saya. Tahun depan rumah saya semakin meluas. Semakin tak semacam itu kan. Rumah tetap. Harganya karena inflasi. Wallahu a'lam, itu yang meningkat bukan harga rumahnya, tapi uangnya semakin murah. Uangnya semakin murah. Karena itu banyak orang ulama-ulama sekarang itu mengatakan bahwasanya ekonomi yang kita pakai sekarang ini hanya waham itu macam khayalan. Karena sebenarnya uang kertas ini, ringgit, rupiah, dolar, tak ada harganya lah. Itu sama dengan kertas. Dia tidak ada harga asli, tidak ada nilai asli dalam apa namanya? Dalam kertas tersebut. Nilainya terhadap negara yang memberikan nilai dan bagaimana negara kerajaan mencetaknya. Berbeza dengan emas. Emas itu memang ada harga asli di dalam emasnya. Karena itu berganti apapun, negara berganti apapun, emas tidak berganti. Dulu Romawi menggunakan emas, Romawi jatuh dipakai oleh Persia tetap menggunakan emas. Dipakai oleh khilafah Islamiyah tetap menggunakan emas. Beda anunya saja, beda logonya saja. Kalau logonya di Romawi dulu orang-orang pakai apa namanya? Topi Romawi macam ini. Di Islam ada Qul huwallahu ahad, ada Bismillahirrahmanirrahim, hada min fadli Rabbi, semacam itu. Tetap emas, uang kertas ini tidak. Jadi wallahu a'lam, kalau seumpamanya begitu pula hutang, Suf. Jadi Anda hutang kepada Haji Bakar $10.000. Waktu membayar dolar apa? Naik. Tetap Anda wajib membayar $10.000. Oh, saya nak membayar dengan ringgit seharga dolar. Waktu saya berhutang kepada Anda, lah tak boleh. $10.000 ya Anda kena bayar $10.000. Pada saat itu dolarnya naik atau turun. Begitu pula kalau turun, Anda tak boleh untuk komplain. Kenapa? Ya karena Anda menghutanginya $10.000. Ketika Ustadz Nawawi membayar harga dolar turun, ya untungnya Anda. Wallahu a'lam. Cukup Ustadz Nawawi? Cukup ya? Insyaallah ini sedikit tentang apa namanya masalah cagaran. Secara rukunnya ada 3. Ada yang dicagarkan, hutang, 2 orang yang berakad, ya ini yang mencagarkan dan yang menerima cagaran, dan siroh.
Ini adalah rukun daripada cagaran, dan setiap rukun akan ada syaratnya. Dan nanti yang perlu kita poin, notice di dalam cagaran ini, tidak boleh mencagarkan sesuatu kecuali itu benda. Selain benda tidak boleh dicagarkan, benda itu ada. Dan yang kedua, sesuatu yang kita cagarkan mesti berhadapan-hadapan dengan uang, berhadapan-hadapan dengan hutang. Jadi saya nak mencagarkan, Haji Bakar mencagarkan kereta. Kenapa dia mencagarkan kereta? Karena dia berhutang kepada saya. Kalau tidak berhutang, tidak boleh untuk mencagarkan. Karena ada mungkin Haji Bakar malu kepada saya. Terus dia, Habib, saya malu kepada Habib, saya cagarkan kereta. Kenapa Anda mencagarkan kereta? Anda punya hutang kepada saya kah? Tak, saya hanya malu saja. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena dia tidak berhutang kepada saya. Cagaran, jaminan hanya untuk hutang. Habib, Haji Bakar, kenapa engkau tak hadir kelas? Saya busy, Habib. Ya sudah, sini kereta Anda sebagai cagaran, agar Anda hadir kelas. Tak sah itu. Kenapa? Karena itu bukan hutang. Untuk mencagarkan kena ada hutang, karena cagaran hanya untuk hutang. Selain daripada hutang tidak boleh, hutang apapun itu. Jadi contohnya saya beli rumah daripada Haji Bakar. Uangnya bila, Habib? Uangnya saya masih belum ada uang Haji Bakar, nanti saya bayar. Ya sudah, cagarkan kereta Habib. Boleh. Padahal hutang itu adalah sebab saya membeli rumah daripada Haji Bakar. Ada cagarannya. Apa itu cagarannya? Kereta. Jadi hutang yang berasal daripada jual beli boleh dicagarkan dengan perkara apapun yang disetujui, dan mesti benda yang dicagarkan itu mempunyai nilai uang. Tidak bisa mempunyai nilai barokah. Saya nak mencagarkan handphone ini. Kenapa? Handphone ini pernah dipakai Habib Ali Bagir, berkahnya tinggi. Saya nak cagarkan. Tak boleh. Tidak boleh hanya mempunyai nilai berkah, tapi kena mempunyai nilai uang. Kalau ini berapa ini harganya? Ini harganya 10.000 ringgit. Ya bisa Anda cagarkan. Tidak bisa. Ini hanya mempunyai nilai berkah, tapi tidak mempunyai nilai keuangan. Tidak ada nilai berharganya. Berharga sebagai uang ya. Jangan Anda salah artikan. Ini kan berkah. Ya berkah itu di ibadah, bukan di masalah apa? Uang. Nanti kalau Anda, ini berkah, ini punyanya Habib Fulan, punyanya Ustadz Fulan, alhamdulillah, doakan saya tetap bayar hutang Anda. Tidak ada kena mengena itu. Tidak ada kena mengena. Setelah didoakan tetap kena bayar uang. Kena semacam itu. Kalau tidak, ya Anda tidak usah berniaga. Anda bersedekah saja menjadi social worker. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti akan datang, kalau saya datang ke sini lagi, yang akan datang kita akan ulangi lagi bab cagaran dengan lebih detail lagi, karena masih banyak yang mesti saya jelaskan daripada macam-macam hutang. Kemudian syarat-syaratnya orang yang mencagarkan dan menerima cagar. Dan saya kira bab cagaran ini termasuk bab yang sangat penting selain daripada bab jual beli dan babur riba. Karena kenapa? Karena kita sehari-hari mengalami tentang masalah cagaran. Sebelum saya tutup, ada yang nak tanya masalah cagaran? Silakan. Ya? Silakan. Wih, banyaknya. Memang mesti dijual. Lah kalau tidak, untuk apa cagaran itu? Hah? Boleh, tapi kena dengan syarat apa namanya? Kena dengan persetujuan yang mencagarkan. Karena kadangkala tuan, barang cagaran itu harganya lebih murah atau lebih tinggi daripada hutang. Saya nak ambil langsung. Jadi Haji Bakar hutang kepada saya, dicagarkan kereta. Saya ambil keretanya langsung, Haji Bakar setuju, tidak ada masalah. Tak boleh. Tak boleh, karena contohnya Anda hutang kepada Haji Nas 50.000 ringgit. Anda cagarkan kereta Anda harganya 500.000
ringgit kan, 500.000 ringgit. Hutang Anda ke Ustadz Nas hanya 50.000 ringgit, kan masih ada ruang lagi kan, masih ada ruang lagi. Anda tambah hutang ke Haji Abu Bakar, nak tambah hutang berapa? 100.000 ringgit. Cagarannya apa? Cagarannya kereta yang saya cagarkan ke Ustadz Nas. Tak boleh. Jangankan macam itu, Anda pinjam lagi ke Ustadz Nas, saya nak pinjam lagi 100.000 ringgit. Cagarannya apa? Sama, tak boleh. Karena cagaran yang lain. Ini ada hukumnya dalam minhaj, bilang wala yasihhu dainun ala dainin fi rohnin. Tidak boleh saja itu. Anda menambah cagaran tidak ada masalah. Anda menambah hutang atas satu cagaran tidak boleh. Macam mana ya Habib menambah cagaran? Iya, setelah Anda berhutang 50.000 ringgit kepada Ustadz Nas, Anda cagarkan kereta kan? Anda tambah cagar lagi. Ya Ustadz Nas, ini kereta saya cagaran, saya tambah moto Superbike saya sebagai cagaran. Jadi cagarannya berapa? 2. Alhamdulillah. Tapi Anda tambah hutang lagi, naudzubillah. Sila. Ada satu soalan. Kawan kita berhutang sehingga sekarang belum bayar. Adakah itu orangnya di sini? Lepas itu dia kata, adakah kita boleh berunding semula dengan kawan kita untuk mendapatkan barang kawan itu sebagai cagaran? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada. Cagaran itu boleh Anda di awal-awal, boleh di pertengahan. Bahkan Anda boleh berunding, ya sudahlah, hutang Anda berapa? 50.000 kan? Sudah bayar aja 40.000 aja, lunas. Tidak ada masalah. Itu nanti ada namanya babus suluh. Ada. Di sini namanya babus suluh, bab berdamai. Berdamai dengan makna kawan Anda mengakui dia punya hutang kepada Anda, tapi dia tidak bisa bayar semuanya. Suruh bayar hanya sebagian. Yang lainnya apa? Lunas. Anggap saja lillahi ta'ala. Repotnya kalau menghutangi kawan semacam itu. Kompleks. Nanti akhirnya kita nak tagih, malu. Bayangkan kalau hutang dengan ayah mertua macam mana? Lebih kompleks kan? Bayangkan kalau berhutang dengan istri macam mana lagi itu? Silahkan. Katakan saya pinjam uang dalam 50.000, saya catatkan kereta. Oke. So, sampai masa saya tidak dapat bayar, saya jual kereta. Tapi kereta itu laku hanya 30.000, so sisa ada 20.000. 20.000 masih hutang Anda. Masih hutang Anda, karena sudah saya cakap daripada awal, barang yang dicagar itu mungkin lebih murah atau lebih mahal. Karena itu orang yang menerima cagaran kena pandai-pandai. Nah, itu kan kalau Anda nak berhutang ke bank itu akan cek dulu kan, akan cek cagaran itu macam mana. Jadi saya nak hutang ke bank 100.000 ringgit. Cagarannya apa? Rumahnya di mana? Di jalan apa? Di tempat saya itu, jalan Seaview itu. Bank akan tengok tuh, akan tengok. Oh ini di foto-foto. Nanti akan ada orang khas bank untuk nilai. 100.000 ini harganya berapa? Harganya 75.000. Deniat, tak boleh sudah. Harga cagarannya di bawah daripada hutangnya. Nanti bank boleh rugi. Memang semacam itu. Anda kena pandai-pandai. Kalau Anda meminta cagaran, cari cagaran yang harganya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi macam ini nih case-case-nya. Ketika dijual hanya 30.000, 20.000 macam mana? Masih hutang. Kena dibayar Habib, kena dibayar. Bila? Sampai dia punya uang. Bila punya uang, ya wallahu a'lam. Allah mengatakan fa in kana du usratin fanadiratun ila maisara. Kalau orang yang berhutang itu kesulitan, ya tunggu sampai dia punya uang. Bila punya uang, ya mungkin di akhirat punyanya. Lepas Anda mati, ya karena Anda kena tunggu. Sudah saya katakan, menghutangi itu amal. Menghutangi itu amal. Bank bukan tempat beramal. Betul apa tidak? Ada bank nak beramal. Bank itu bisnis kan? Bisnis. Bank bukan tempat untuk beramal, karena itu bank tidak menghutangi. Bank kalau menghutangi pasti nak
Untung kan, karena itu kita ada namanya ribawi. Bangkur ribawi yaitu menghutangi, nanti interestnya berapa? 10%, 20%. Ya kenapa? Memang itu hakikatnya bank semacam itu. Kalau saya cakap, kalau ada orang menghutangi Anda tak nak untung, itu bukan bank, itu abang Nawawi, abang Bakar, itu akan menghutangi Anda tanpa interest. Kalau bank pasti meminta interest. Kalau tak meminta interest, kena tengok ini bank benar apa tak ini. Ini bank benar apa tak? Karena ada kontradiksi antara bank dan tidak ada untungnya. Karena mereka juga perlu bayar pekerja, bayar security, bayar ini, bayar itu. Kalau tak ada untung macam mana? Kita kena realistis menghadapi kehidupan ini. Banyak orang pada zaman sekarang itu hidup bukan di dalam dunia, hidup di dalam khayalan mereka. Ini semuanya, ini orang baik, insya Allah semua orang baik. Tak ada lah macam itu. Di dunia ini tak semua baik. Ada yang baik dan ada yang jahat. Habib suudon, saya tak suudon. Reality saya tengok itu. Kalau semua orang itu baik, untuk apa polis? Untuk apa tentara? Betul apa tidak? Kalau semua orang baik, untuk apa ada mahkamah? Adanya mahkamah, adanya polis, adanya tentara. Itu menunjukkan tidak semua orang di dunia itu baik. Mereka itu ada untuk settlekan yang tidak baik. Kalau semua orang macam orang-orang Darul Rahmah, polis pencen, tentara pencen. Betul apa tidak? Mahkamah pencen. Dulu ada satu kota di Hadramut namanya Shibam. Kodinya menjabat kodi 20 tahun tak ada case. Jadi kodinya itu kayaknya, saya menjabat kodi 20 tahun tak ada case, makan gaji buta lah saya. Saya makan gaji buta lah. Bukan dia tak nak terima case, memang tak ada gaduh. Las ada satu orang datang, sukanya dia bahagia, Masya Allah ada orang datang. Lepas 20 tahun satu orang, dia langsung beli apa tuh namanya tuh ini, bukur. Dia bukurkan mahkamah itu, dia sambut, dia letak makanan, makan dulu. Lepas itu baru apa namanya, baru kita tengok case macam mana. Sudah oke. Kita mulai case-nya. Apa ini case? Macam ini tuan, saya beli rumah daripada orang ini. Lepas saya beli rumah, saya beli tanah daripada orang ini. Lepas saya beli tanah, saya mulai gali untuk bangun rumah. Ternyata di rumah itu ada harta karun. Saya beli tanahnya, tak beli harta karunnya. Saya berikan ke orang itu menolak. Katanya, saya jual rumahnya, saya jual tanahnya sekali dengan yang ada di dalamnya. Jadi kita tak tahu harta karun ini milik saya atau milik dia. Stres kodinya, ya Allah ya Karim. Ini bukan jinayah ini. Ini nak tahu siapa pemilik harta karun. Sekarang orang zaman sekarang, ini milik saya. Ini saya sudah beli. Ini tak, ini milik Anda, tak milik Anda. Kodinya pening. La haula wala quwata illa billah. Oke. Enggak punya anak perempuan? Punya. Punya laki-laki? Punya. Kawinkan, kasih ke mereka. Wah, best. Setuju. Settle masalah. Lain kali jangan datang ya. Lain kali jangan datang kalau kayak semacam ini. Adakah orang semacam itu sekarang? Ada. Wallahu a'lam. Insyaallah kita jumpa lagi di kelas-kelas yang akan datang, di kesempatan yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih sudah dijemput di Labuan, dan terima kasih atas kehangatan sambutannya. Dan insyaallah kita ada umur panjang lagi, bisa ke Labuan lagi. Dan kalian juga ke KL lah. Saya tunggu di KL, saya tunggu di Tulungagung. Di rumah saya di Tulungagung, di sana ada banyak, ada nasi pecal, ada nasi lodo itu macam sup kuning, macam banyak ya nih. Silakan ke Tulungagung, kita teruskan lagi kitab Yaqutun Nafis. Insyaallah akan datang. Kita akan teruskan kitab Yaqutun Nafis ini sampai khatam. Setelah babul muamalat ada babul munakahat. Insyaallah masih banyak bab-bab yang lain yang masih
mungkin belum pernah kita kaji lagi, belum pernah kita gali lagi, yang menyempurnakan kita sebagai seorang muslim dan memberitahu kita bagaimana cara bermuamalah sebagai seorang muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mempunyai rezeki yang banyak. Di sini yang tidak punya rezeki diberikan rezeki oleh Allah. Yang rezekinya banyak, yang rezekinya sedikit diperbanyak oleh Allah. Yang belum punya jodoh diberi jodoh oleh Allah. Yang belum punya anak diberi anak oleh Allah. Yang sudah punya tunang cepat dinikahkan oleh Allah. Yang sudah punya istri diberi sakinah mawaddah warahmah, jangan ditambah ya Allah. Diberi sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu istiqomah untuk menuntut ilmu, dijadikan meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, atau dijadikan meninggal dalam keadaan menyebarkan ilmu ya Rabb. Semoga kami dibangkitkan dengan para ulama. Semoga kajian taklim, semoga majlis taklim Darul Rahmah ini terus ada sampai hari kiamat ya Rabb. Anak-anak kita juga belajar di sini, anak cucu kita juga belajar di sini. Semakin ramai orang-orang Labuan semua belajar di sini, dan semoga semakin semarak dan dijadikan amal jariah untuk para pengurusi dan orang yang membangun Darul Rahmah ini. Dan semoga kami diberikan berkah, terus kita putun nafis berkah oleh pengarangnya Al-Habib Ahmad bin Umar Asyatiri. Dan semoga Allah SWT memberikan kita orang-orang yang berumur panjang fi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadla jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala syakiyan illa as'attah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman illa nasartah wala hakitan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha sholat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah jami'ah syamil khadri dunya wal akhirah wa ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.